Aksi heroik siswa panjat tiang bendera viral di media sosial. Pengurus Masjid Upacara HUT RI serukan persatuan. Ratusan warga gelar karnaval kebudayaan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Senang sekali sudah dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada malam hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Aksi heroik dilakukan seorang siswa memanjat tiang bendera saat upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan HUT RI ke-79 di Kabupaten Ogan Ilir. Saat itu, tali bendera tidak bisa ditarik karena tersangkut di bagian atas. Inilah detik-detik aksi heroik seorang siswa bernama M. Galang Saputra, siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Nurul Amal Pancasila yang memanjat tiang bendera saat upacara HUT kemerdekaan RI ke-79 di halaman kantor Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Tali bendera berhasil diperbaiki dan benderanya berkibar hingga ke puncak tiang bendera. Upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di kantor Kecamatan Pemulutan berlangsung dengan hikmat. Usai turun dari pemanjat tiang bendera, M. Galang Saputra langsung dipanggil ke atas panggung. Aksi M. Galang Saputra langsung viral di media sosial dengan berbagai komentar pujian. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, Dewan Kemakmuran Masjid Khairul Amal menggelar upacara di halaman masjid. Upacara ini merupakan bagian dari usaha untuk mempererat kebangsaan dan meningkatkan semangat nasionalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara di halaman masjid yang berada di Kelurahan Sei Selayur, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang dimulai pada Sabtu pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan dilengkapi oleh prosesi menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan teks proklamasi dan melakukan doa bersama. Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para jamaah masjid. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Khairul Amal, Ahmad Saleh menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga dan meneruskan semangat kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. Peringatan HUT RI adalah momen yang tepat untuk merenungkan kembali perjuangan para pahlawan dan meresapi makna kemerdekaan. Semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air dapat semakin menguat di hati setiap individu, terutama di masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya di masyarakat. Alhamdulillah kembali pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Khairul Amal, Kelurahan Sungai Selayur, Kecamatan Kalidoni pada tahun ini memperingati Hari Ulang Tahun Indonesia ke-79 dalam rangka ikut memaksimalkan potensi untuk memupuk rasa nasionalisme dan kebangsaan. Meskipun sudah berusia 79 tahun, semangat kebangsaan dan nasionalisme ini mesti harus terus diteguhkan. Pengurus masjid juga memberikan bingkisan sembako bagi warga sekitar yang membutuhkan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih di Oku resmi dilantik, termasuk 2 anggota DPRD Oku dari Partai Perindo. Kedua caleg ini berjanji akan menyentuh masyarakat dengan program yang sejak lama dijalankan. Pertama, di Sumatera Selatan, sebanyak 35 anggota Dewan terpilih periode 2024-2029 resmi dilantik di gedung DPRD Oku pada Jumat siang. Dari jumlah itu, 2 orang merupakan dari Partai Perindo, yakni Yeri Ferliansah dan Andaran Simbolon. Kursi terbanyak diraih Partai PAN Oku dengan 8 kursi.
Disusul Partai Nasdem dan Gerindra masing-masing 4 kursi, Partai P3 3 kursi, Partai Hanura 3 kursi, PKB 3 kursi, Partai Perindo 2 kursi, Partai Golkar 2 kursi, PDIP 2 kursi, Partai Demokrat 2 kursi, Partai PKS 2 kursi, dan terakhir PKN 1 kursi. DPRD Oku sendiri akan secepatnya melakukan pembentukan fraksi dan alat kelengkapan dewan. 5 anggota DPRD telah dilantik. Ke depan kita akan bahas tata tertib DPRD, tapi sebelum itu kita akan lakukan pembentukan fraksi sampai nanti siap DPRD ini secara seluruh organnya sampai dengan alat kelengkapan DPRD terbentuk. Nah, itu perlu waktu yang tidak bisa kita garansi kapan. Ketua DPD Perindo Oku, Yeri Ferliansah, yang juga anggota DPRD Oku terpilih, mengaku capaian Perindo Oku merupakan bukti jika Perindo Oku dikenal dan dipercaya masyarakat dengan berbagai program nyata yang langsung menyentuh masyarakat. Kita berdua dari Partai Perindo telah selesai diakademikan, diakad sumpahkan, dan kebetulan tadi sudah disebut juga bagaimana kita di dalam sumpah kami untuk mengedepankan aspirasi masyarakat, terkhususnya di dapil masing-masing dari Perindo. Kita berkaca dari pilihan-pilihan kemarin bahwa sesungguhnya kita bekerja keras, membuat tim kemenangan yang solid, dan juga bahwa anggota Dewan DPRD Perindo sudah dilantik, dan kami mengucapkan selamat bekerja, semoga bisa menjadi yang baik dan bisa berkolaborasi dengan legislatif dengan pemerintah kabupaten sehingga bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pelantikan juga dihadiri oleh ratusan keluarga DPRD Oku terpilih. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. DPRD Musi Banyuasin sidang paripurna saksikan pidato kenegaraan. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Japan Open 2024. Aksi jawara badminton top dunia di negeri Sakura. Penyisihan Rabu sampai Jumat 21 sampai 23 Agustus. Semifinal Sabtu 24 Agustus. Final Minggu 25 Agustus. Japan Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis syuflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada di hari ini. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menggelar rapat paripurna masa persidangan ketiga, rapat ke-13 tahun 2024. Rapat dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia bertepatan dengan hari ulang tahun RI ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia.
Bertepatan dengan HUT kemerdekaan RI ke-79 tahun, DPRD Musi Banyuasin menggelar rapat paripurna DPRD bersama Forkopimda dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI yang ke-79 tahun 2024. Sidang paripurna dihadiri oleh PJ Bupati Musi Banyuasin Sandi Valepi, Wakil Ketua 2 DPRD Irwin Zuliani, dan Wakil Ketua 3 DPRD Endi Susanto, anggota DPRD Musi Banyuasin, PJ Sekretaris Daerah Apriyadi, Asisten, Staf Bupati, Polres Musi Banyuasin, dan Dandim 0401. Kejaksaan, Pengadilan Negeri Sekayu, dan Pelaksana Harian Sekretaris FPRD Iim Parlina, serta perangkat daerah Musi Banyuasin. Secara nasional, peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 ini dengan mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju, yakni momen transisi besar yang dihadapi Indonesia. Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa tahun ini genap 10 tahun sebagai pemimpin negara Indonesia dan tahun ini juga genap 5 tahun Maruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Dengan bersyukur, ya salah satu wujud bersyukur itu ngisi pembangunan ini kan, dengan hal-hal yang positif. Kan? Kita menghargai lah perjuangan para pejuang, pemimpin bangsa. Jadi hal wajib bagi generasi penerus ini kan cuma mengisi pembangunan ini kan. Ya, dengan mengisi pembangunan dengan yang baik-baik, ya, paling kecil, paling sederhana ya jangan buat persoalan dalam republik ya kan. Jangan jadi beban bangsa ya kan. Khususnya di Mubah jadi beban kabupaten. Ya, kan? Paripurna istimewa ini diakhiri dengan pembacaan doa oleh anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Abdul Basit. Usai menyaksikan pidato kenegaraan, Wakil Ketua 2 DPRD Irwin Zuliani mengatakan sangat bersyukur dan terima kasih kepada para pejuang yang telah merebut bangsa ini dari penjajah. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Menyambut HUT RI ke-79 tahun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam juga menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Jumat 16 Agustus 2024. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Pagar Alam Jenny Syandiah. Turut hadir PJ Wali Kota Pagar Alam, Lusapta Yuda Kurnia, PJ Sekda Pagar Alam, Dahnial Nasution, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Pagar Alam, camat, lurah, dan tamu undangan lainnya. Rapat paripurna dihadiri oleh anggota DPRD Pagar Alam berjalan dengan hikmat dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Pagar Alam Jenny Sandiah mengatakan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo mengajak mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang berkesinambungan, mewujudkan kesejahteraan rakyat bangsa Indonesia. Sementara itu, PJ Wali Kota Pagar Alam Lusapta Yuda Kurnia mengatakan masyarakat diminta untuk terus bersinergi dalam pembangunan serta kemajuan masyarakat, terutama di bidang pariwisata, pertanian, dan perdagangan, serta meningkatkan kesejahteraan warga Kota Pagar Alam. Untuk Pagar Alam, kita bersinergi, berkolaborasi, dan kita berpikir yang positif untuk kemajuan Kota Pagar Alam, di mana Kota Pagar Alam merupakan salah satu kota dari 17 kabupaten provinsi di Sumatera Selatan yang salah satunya memiliki keunggulan wisata, keunggulan pertanian. Kita harus menyesuaikan di daerah ini dengan visi misi atau RPJMN ini yang disusun, yang hari ini juga disampaikan di sidang paripurna terkait situasi politik yang luar biasa nantinya di bulan November. Saya cuma berharap bahwa Kota Pagar Alam ini tetap istiqomah dengan suasana yang kondusif. Ketua DPRD Kota Pagar Alam mengajak pada tahun politik Pilkada 17 November mendatang diharapkan Kota Pagar Alam tetap kondusif dan aman. Dari Pagar Alam, Yudi Fahiman, iNews melaporkan.
Sementara itu, DPRD Kota Prabu-Mulih juga menggelar rapat paripurna dengan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Jadi Kemerdekaan yang ke-79. Dalam pidatonya, Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama bersatu dalam Indonesia baru. Selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing yang selama puluhan kembali. Ketua dan Wakil Ketua DPRD beserta anggota DPRD Kota Prabu-Mulih menggelar rapat paripurna dengan agenda utama mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Hari Kemerdekaan ke-79 yang digelar di gedung DPRD Kota Prabu-Mulih. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidatonya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama menjadi Indonesia baru, Indonesia maju, serta menduduki satu dari 5 kekuatan ekonomi besar di dunia. Selain itu pula, Indonesia juga dalam beberapa tahun terakhir turut menghadapi krisis dunia. Namun dalam kurun waktu yang tak lama, Indonesia dapat kembali bangkit dengan kekuatan ekonomi baru yang lebih baik. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Prabu-Mulih Sutarno mengatakan arahan yang telah diberikan oleh Presiden RI menjadi tolak ukur dalam menjalankan fungsi sebagai legislatif, sehingga pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nusantara baru Indonesia maju sehingga kenegaraan hari ini menjadi momentum, artinya momentum kita juga bagi Kota Prabu-Mulih karena semakin maju, semakin sejahtera masyarakatnya dan ekonomi semakin. Kita ambil momentum ini untuk tadi mengenang kembali jasa pahlawan dan membuat perencanaan agar kita juga berkarya sebagaimana pahlawan juga berkarya. Kalau untuk Prabu-Mulih ke depan seperti apa nih Pak di hari 17 Agustus ini? Ya apa yang sudah baik seperti ini kita teruskan dan kita tingkatkan ya mana-mana yang Sidang paripurna dihadiri oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Turut hadir pimpinan Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta Kepala OPD, Camat, Lurah, dan Kepala Desa. Dari Prabu-Mulih, Mary Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi ratusan warga gelar Karnaval Kebudayaan. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Jadi istilah apalagi margin of error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjarnegara iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Dimanakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Saya meluruskan apa kita tidak kena interupsi. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews.
Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun, warga Kecamatan Seberang Ulu 2 Kota Palembang menggelar jalan santai. Ratusan warga mengikuti jalan santai di Jalan Jaya 7, Perum Lematang, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 Kota Palembang. Usai jalan santai, ratusan warga mengikuti senam bersama. Semangat dan bahagia terlihat dari wajah warga saat mengikuti senam bersama. Usai senam bersama, warga berkesempatan mendapatkan hadiah door prize seperti kulkas, televisi, dan alat elektronik lainnya dari panitia yang merupakan pemilik klub peserta Liga 3 Indonesia, David FC, Muhammad David. Menurut Ketua RT 69, berbagai perlombaan digelar setiap tahun untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79 tahun. Minggu pagi ini kita lanjut dalam rangka HUT RI ke-79, yaitu kita laksanakan jalan santai. Ini untuk yang kedua kali dalam minggu ini, dalam bulan ini maksud kita. Setelah jalan santai, apa yang dilaksanakan oleh warganya? Nanti kita adakan senam massal dengan dipimpin oleh instruktur, dan juga nanti kita adakan hadiah-hadiah menarik buat yang peserta senam yang heboh. Kegiatan serupa akan terus digelar setiap tahun untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan warga di Jalan Panca Usaha, Kelurahan 5 Ulu, Palembang mengikuti karnaval kebudayaan. Pawai untuk mengenang jasa para pahlawan menjadi tontonan warga di Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Peserta pawai mengenakan kostum merah putih, kebaya, serta berjalan kaki diiringi sepeda hias dan mobil hias lengkap dengan pernak-pernik bendera merah putih. Peserta pawai keliling kampung menyanyikan lagu kemerdekaan diiringi musik angklung. Pawai yang digelar Sabtu kemarin menjadi perhatian dan hiburan bagi warga di Jalan Panca Usaha, Lorong Mufakat RT 57 RW 11, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Rombongan karnaval yang diikuti lebih dari 100 peserta, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, melintasi rute dari depan kantor Lurah 5 Ulu menuju Jalan Panca Usaha di depan Rumah Sakit Bari Palembang, lalu memutar balik berkumpul kembali di titik awal. Ketua Panitia Karnaval sekaligus Ketua Rukun Tetangga 57 Rusdi mengatakan, kegiatan ini digelar rutin oleh warga setiap tahun, memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan melibatkan segala lapisan masyarakat seperti pemuda Karang Taruna, ibu-ibu PKK Kelurahan 5 Ulu, Irmas, pelajar PAUD hingga sekolah dasar. Ini keikutan serta masyarakat ini didorong oleh semangat 45.
Mudah-mudahan dengan acara ini kita berjalan dengan baik. Alhamdulillah sampai dekat dan titik ini kami melakukan pawai dan berbagai perlombaan, baik itu ibu-ibu dan anak-anak serta bapak-bapaknya. Ada karnaval seadanya sebisa mampu kami sebagai masyarakat. Akan selalu merasa bangga dengan perjuangan para pejuang yang merebut kemerdekaan dengan mempertaruhkan nyawa dan tenaga dan harta. Bu, ini memang kita sudah janjian pakai baju kebaya, Bu ya? Iya. Memang sebelumnya sudah dijanjikan ya? Ya, untuk mereka kami anjurkan untuk memakai baju adat atau kebaya. Selain karnaval, panitia juga menggelar perlombaan. Sejak tahun 1990, warga Kota Palembang rutin menggelar pawai atau karnaval yang disebut pawai bergerombol mengelilingi kampung dengan berjalan kaki. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada malam hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.